Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan berbagi kabar gembira untuk teman-teman tenaga kesehatan dari Kemenpan RB, yaitu terkait tentang honorer nakes dalam seleksi P3K di tahun 2022. Nah, kira-kira ada kemudahan apa untuk teman-teman honorer dari tenaga kesehatan? Apakah nanti akan ada afirmasi, dan mungkin untuk sistem seleksinya bagaimana, jadwal pendaftaran dan juga pelaksanaan seleksi P3K 2022 untuk tenaga kesehatan itu bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama kita kutip dari jpl.com, yaitu P3K 2022, kabar gembira dari Kemenpan RB untuk honorer tenaga kesehatan. Bisa plong nih. Seperti yang kita kutip di sini, bahwa untuk honorer tenaga kesehatan atau nakes ini nanti bisa bernafas lega. Pasalnya, pemerintah akan memberikan prioritas kepada honorer tenaga kesehatan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di tahun ini. Seperti yang disampaikan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendidikan Aparatur Negara, yaitu Reformasi Birokrasi ya, Kemenpan RB, Alex Denny menjelaskan pihaknya berfokus pada kompetensi SDM yang dibutuhkan pemerintah menuju birokrasi kelas dunia. Kompetensi pada tingkat pelayanan dasar pun juga diperhatikan. Misalnya tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan, ujar Alex dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pada hari Jumat tanggal 24 kemarin. Dia melanjutkan, guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh honorer. Tahun ini telah diterbitkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru honorer yang telah mengabdi selama 3 tahun. Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksinya. Begitu juga ujarnya dengan tenaga kesehatan yang nantinya akan diberikan afirmasi. Namun aturan mengenai proses P3K tenaga kesehatan akan diterbitkan kemudian. Alex mengatakan kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Menurut Alex, Kemenpan RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan. Jadi sambungnya, pegawai pemerintah kesehatan puskesmas ini tertentu harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi di puskesmasnya tersebut. Itu sudah menjadi komitmen kami, cetusnya. Alex menjelaskan per Desember 2021 jumlah ASN mencapai 4,1 juta yang 38% diantara menduduki jabatan pelaksana. Pekerjaan pelaksana sederhana tapi rentan digantikan oleh teknologi. Alex mengungkapkan Kemenpan RB juga berfokus pada jabatan pelaksana non-ASN yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi, pungkas Alex. Seperti yang kita kutip juga pada tanggal 4 Mei 2022, yaitu P3K 2022 untuk honorer nakes ini mendapat afirmasi dan juga akan diprioritaskan. Ya, mana Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini masih terdapat kekurangan signifikan jumlah nakes terutama di puskesmas dan juga rumah sakit pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah akan mengangkat nakes yang bukan ASN alias honorer menjadi P3K. Disetujui untuk buka formasi di tahun 2022-2023. Ini untuk menerima tenaga honorer kesehatan yang sekarang ada di daerah-daerah sebagai P3K, ujar Menteri Budi Gunadi, dikutip dari laman Setkap. Dia menyebutkan honorer nakes yang diprioritaskan untuk formasi P3K 2022 ini adalah sebagai berikut ya. Nanti teman-teman mungkin saja termasuk dalam kategori ini, bersiap saja nanti akan diangkat menjadi P3K di tahun 2022 ini. Yang pertama, termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional atau Jabfung kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Yang kedua, bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan status non-ASN. Latar belakang pendidikan minimal adalah D3 kesehatan, sehingga untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K tenaga kesehatan adalah minimal D3 ya.
Kemudian sudah terdata dalam SISDMK per 1 April 2022 atau Sistem Informasi SDM Kesehatan. Yang kelima, memiliki surat tanda registrasi atau STR aktif untuk jenis Jabung kesehatan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menpan RB nomor 980 tahun 2021 dan surat izin praktek atau SIP untuk yang bekerja di Fasyankes. Diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Artinya, nanti akan diusulkan apakah di sana ada formasi tersebut, apakah tidak dari masing-masing Pemdanya. Pendataan tenaga kesehatan dan ASN di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota melalui sistem informasi SDM kesehatan atau SISDMK. Lebih lanjut dikatakan sembari menunggu terbitnya peraturan Menpan RB tentang pengadaan P3K tenaga kesehatan, Kemenkes mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Dalam Negeri terkait kriteria afirmasi pengangkatan P3K Nakes 2022 sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pendataan tenaga kesehatan ASN di seluruh Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui sistem informasi SDM kesehatan atau SISDMK pungkasnya. Terkait tentang tahapan rekrutmen CASN untuk tenaga kesehatan seperti yang kita kutip dari antara rapat DPR RI ya dengan Kemenkes beberapa waktu yang lalu adalah seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah finalisasi data kebutuhan CASN. Inilah sudah dilakukan pada bulan Maret. Kemudian di sini adalah dilakukan oleh Kemenkes dan juga BKN. Kemudian untuk pembukaan informasi ini adalah pada mulai bulan Maret sampai akhir April, ini dilakukan oleh Kemenpan RB. Kemudian untuk validasi usulan formasi ini dilakukan pada bulan Mei kemarin, ini oleh Kemendikbud untuk yang keguruan teman-teman. Kemudian untuk penetapan kebutuhan inilah dilakukan pada bulan Juni awal sampai dengan pertengahan. Dan penyampaian formasi ke KL dan juga Pemda ini adalah dilakukan pada pertengahan bulan Juni. Kemudian integrasi data kebutuhan dengan SSCASN ini adalah pada pertengahan Juni sampai akhir Juni. Ini adalah dilakukan oleh Kemenpan RB bersama dengan BKN. Kemudian untuk pengumuman seleksinya ini adalah awal Juli sampai sekitar pertengahan Juli 2022 dilakukan oleh BKN. Kemudian untuk pendaftaran SSCASN bkn.go.id nanti akan dibuka, yaitu mulai dari awal pekan pertama bulan Juli sampai sekitar pekan ketiga bulan Juli. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksinya ini adalah nanti dilakukan pada minggu keempat bulan Juli 2022. Demikian informasi ini, semoga dari teman-teman nakes juga berkesempatan besar untuk nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini, sama halnya dengan teman-teman guru honorer yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.